Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendalami lebih jauh tentang grup dihidral ya. Jadi yang kemarin mungkin sudah sempat disinggung sebelum grup itu ya. Nah, kalau Anda sudah membaca juga di bukunya kalian, ini disajikan di bab sebelum grup ya. Jadi sebagai introduction. Tapi nanti akan kita tinjau lebih jauh ya, sampai merumuskan dihidral menjadi lebih spesifik ya, lebih kelihatan. Kalau di sini di bukunya kalian dan nanti kita diskusikan awal itu masih dalam arti konkret ya, konkret seperti yang kita terima di pelajaran SMP ya toh. Nah jadi dihidral itu sebenarnya motivasinya dari pelajaran kita yang di SMP waktu transformasi ya. Yaitu kalau kita bekerja dengan segi N beraturan. Mulai dari segitiga sama sisi, persegi, nanti segi 5 sama sisi, segi 5 beraturan ya, segi 6 dan seterusnya. Nah, kalau di bukunya kalian, ini yang dilihat pertama adalah yang persegi ya. Persegi, kita review lagi ya. Kemarin juga sempat disinggung ya ini ya. Jadi kalau kita punya persegi, ini saya ambil dari bukunya kalian. Anda kalau sudah membaca ada ini kan ya. Nah, kalau kita punya persegi, ingat pelajaran SMP ya, kita punya 4 macam rotasi, yaitu bagaimana kita memutar persegi itu sehingga kembali ke tempatnya semula ya. Nah, jadi kalau kita putar 0 derajat ya tetap semula, 90 derajat, nah 1 kali ya, terus kemudian 2 kali berarti 180, 270, ya 360 sama dengan 0 derajat kembali ya. Jadi rotasi itu kita anggap punya 4, gitu, dengan pusat di tengah-tengah atau pusatnya di pertemuan diagonal itu ya. Jadi ada 4 macam rotasi, yaitu rotasi 0, jadi kesepakatannya kalau di matematik itu kalau rotasi positif itu berlawanan arah dengan jarum jam ya. Kalau searah itu negatif ya. Ya ini. Jadi yang ini istilahnya makan counterclockwise ya, berlawanan arah. Counterclock maksudnya arah jam itu ya. Kalau arah jam kan ke kanan. Nah, ini counternya berlawanan arah. Ini ya. Clockwise. Jadi 0 derajat berarti no change, berarti nggak ada perubahan. Ya, tetap. Jadi kita beri tanda nih PWGB, kita ikuti aja yang di buku. Anda boleh pakai ABCD silahkan ya, atau 1, 2, 3, 4 ya silahkan ya. Tapi ini karena D mau dipakai jangan pakai ABCD karena D simbolnya nanti double ya. 1, 2, 3, 4 boleh ini PWGB ya. Nah, jadi kalau 0 derajat ya tetap posisinya. Kalau 90 berarti ini P berpindah ke G ke B, B ke W ya toh. Kalau 180 berarti P-nya ke B, G-nya ke W, B-nya ke P gitu ya. Nah, dan seterusnya ini. Ini 270 sama. Nah, kemudian, nah ini yang berikutnya ini sumbu simetri. Kalian kenal ya waktu di SMP itu ya. Ada 4 sumbu simetri, yaitu yang disiplin diberi H itu artinya yang horizontal ya. H horizontal, V ini yang vertikal, D ini yang diagonal utama pertama. D aksen diagonal yang kedua gitu ya. Nah ini Anda sudah kenal juga ini sebelumnya di SMP ada 4 sumbu simetri. Jadi kalau dengan sumbu simetri horizontal, P dengan G bertukar, W dengan B bertukar. Kalau dengan sumbu vertikal, P dan W-nya bertukar, G dan W-nya bertukar. Nah kalau kemudian sumbu yang diagonal, P dan B-nya tetap, tapi G dan W-nya bertukar ya toh. Kalau yang diagonal yang kedua, G dan W-nya tetap, P dan B-nya yang berubah. Jadi, nih. Nah, ini kita anggap sebagai transformasi. Nah, di dalam transformasi, kita punya operasi yang disebut dengan komposisi.
Kalau di SMP dulu dikenal dilanjutkan, ya toh. Transformasi pertama dilanjutkan dengan transformasi yang kedua. Di bukunya kalian juga ngikutin seperti pelajaran SMP, followed by, ya, diikuti oleh, gitu ya. Jadi transformasi pertama diikuti. Nah, nanti bisa dioperasikan seperti itu. Nah, ini jadi operasinya ini, ya. Nah, sebagai contoh ini, ya. Kalau R90 ini kan di followed by rotasi 180. Jadi kalau kita punya rotasi ini, maksudnya rotasi 180 about horizontal itu sebenarnya disimetrikan gitu ya. Diginikan ya. Nah, di sumbu simetri horizontal. Nih, maksudnya diputar 180 horizontal aksis, itu maksudnya direfleksikan dengan sumbu horizontal, ya. Karena hanya rotasi sama dengan direfleksinya dibalik, ya. Posisinya berubah tepat. Jadi kalau rotasi 90 di sini akan bertukar P ke G, G ke P, B ke W ke P. Jadi ini terhadap 90, ya. Ini pelajaran SMP kan ya gini ya. Nah, kemudian oleh sumbu horizontal, nah ini jadi yang kita lihat bukan yang pertama tapi yang setelah ini, ya. Jadi W dan P bertukar, B dan G bertukar. Jadi ini posisi awal dan akhir oleh dua macam transformasi ini, kan, dilanjutkan. Jadi sekarang coba lihat perubahan dari pertama ke terakhir, gitu. P dan B-nya tetap, kan, W dan G-nya bertukar. Berarti ini kan disimetrikan terhadap D, gitu. Nah, diagonal yang pertama D. Berarti artinya dari sini ke sini itu sama aja dengan efek oleh D. Jadi R90 dilanjutkan dengan H, itu hasilnya sama dengan D, gitu maksudnya, ya. Nah, jadi begitu. Nah, gini ya. Jadi ini hasilnya adalah sama dengan D. Nah, ini makanya disebut followed by, diikuti oleh. Operasi nyebutnya diikuti. Nah, secara umum sering kita nyebutnya sebagai ya komposisi transformasi, gitu ya. Nah, nanti penulisannya sama dengan komposisi fungsi. Yang ini di kanan, baru dilanjutkan di kiri, ya, komposisi, ya. Jadi nuliskannya, nah, jadi operasinya seperti ini tadi, ya. Nah, jadi kalau A dilanjutkan dengan B, nulisnya A dulu baru B. Ini sesuai dengan definisi komposisi, ya. Kita sudah terbiasa juga dengan permutasi kemarin. Jadi yang tadi R90 dilanjutkan dengan H, nuliskan ini. R90 kirinya H, baru sama dengan D. Nanti kalau di tabel, yang pertama ini adalah, ya gini ya, yang kedua di atas, ya toh. Tapi mengoperasikannya mesti yang kedua dulu baru ke pertama, ginian, ya. Jadi kalau ditabelkan, nanti ini berarti R90 yang di atas. Yang H ini yang di sebelah kiri, ya. Itu kalau ditabel. Kesepakatannya begitu. Jadi AB, A-nya itu berada di sini, B-nya yang di atas, itu kalau dalam tabel Kelly. Hati-hati karena kalau untuk operasi-operasi tidak komutatif dibalik bisa berbeda, gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contoh penghitungan. Nah, kita nanti bisa menghitung secara keseluruhan, ya. Ada 8 unsur tadi, ya. Jadi tabelnya tadi ya 8 kali 8, ya, 64. Ya, tapi jangan khawatir, ya, di kalian sudah dibuatkan kan, ya. Jadi ini tadi, nah ini tadi yang kita hitung kan ini, ya. Nah, H dengan R90 tadi hanya di kiri, R90 di atas. Hasilnya ini D, ya, yang dibulati ini. Nah, ini sering disebut dengan tabel Kelly, ya, tabel Kelly, Anda sudah paham, karena yang memperkenalkan pertama ya Arthur Kelly, ya. Nah, nanti yang lain-lainnya Anda bisa melengkapi seperti yang di sini, ya, seperti ini. Jadi kalau Anda lengkapi, hasilnya seperti ini, ya. Ya, contohnya ini R90 dilanjutkan dengan R0, artinya R90. Contohnya yang di sini R180 dilanjutkan dengan R90, R270. Kalau R saya kira mudah, ya. Karena putar dilanjutkan ditambah aja sudutnya, kan. Pakai modulo 360, nanti kalau lebih dari 360 kan kembali ke semula, ya, 0, ya. Nah, yang mungkin yang agak susah nanti kalau berkaitan dengan ini, ya. Ya. Yang di kotak ini, yang di kuadran pertama ini mudah saya kira, ya, mencarinya. Nah, untuk yang ini perlu sedikit menghitung, ya.
Ya. Nanti ya harapannya Anda sudah punya itu ya. Nah, ini cara mengoperasikan. Jadi definisi operasinya ya, basic ini mungkin secara sederhana sudah Anda kenali mulai waktu di SMP. Cuma waktu di SMP dulu tidak dikenalkan sistematis ya. Tidak seperti sampai bentuk tabel. Tadi ditanyakan kalau ini dilanjutkan ini hasilnya apa, kita aja kan udah SMP. Nah, ini karena mau kita lihat strukturnya, nanti kita lihat. Nah, kalau kita lihat ini tabel ini ya, R0 sebagai identitas ya. Karena semuanya dari unsur ini kalau dioperasikan oleh R0 baik di kiri maupun di kanan hasilnya tetap ya. Kita lihat baris pertama dan kolom pertama ini sesuai dengan semula ya. Oke, berarti R0 adalah identitas. Nah, dari sini kita bisa mencari inverse dari masing-masing unsur. Ya, kalau dioperasikan sama dengan R0 yaitu inverse-nya ya. Contoh sini R90 dan 270 saling inverse ya toh. Karena dibolak-balik hasilnya R0. Nah, kemudian 180 dengan dirinya sendiri. Ya. Kemudian H itu dengan H. Ya. Nah. Kemudian V dengan V, D dengan D, D aksen dengan D aksen, ya. Ya. Itu inverse-nya. Jadi di sini dari tabel ini kita bisa mengidentifikasi identitas dan inverse. Nah, kalau asosiatifnya mengikuti komposisi secara umum adalah bersifat asosiatif ya, karena ini kan semacam fungsi ya, fungsi yang memetakan titik ke titik ya, fungsi satu-satu pada ya. Oke, nah sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Nah sekarang yang menarik adalah dari tabel ini nanti bisa kita abstraksikan. Abstraksikan itu mau kita simbolikan sehingga nanti lebih apa ya, dalam seperti kemarin ya, kalau kita punya S3 atau SN, kalau kita menuliskannya dalam bentuk cycle itu basic, itu standar kan ya, jadi nggak perlu dimisalkan, mesti begitu ya. Contohnya S3 ya unsurnya ada 6 itu dalam bentuk cycle 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 132. Ya, nuliskannya nggak perlu dimisalkan F1 sama dengan apa, F2 sampai F6 gitu ya. Nah, ini juga demikian. Nanti kita akan menghindari pemisalan seperti ini gitu ya. Nah, karena bahasanya bisa beda-beda nanti mengistilahkan. Seperti contoh yang disebut dengan D, nah itu bisa yang ini ya, atau yang ini ya, nanti VH itu bisa namanya lain ya. Kita akan coba lihat ya tabelnya ini, kita terjemahkan. Bagaimana cara menerjemahkan? Sekarang kita lihat R ya. R ya. R ini dari R90, R180, R270. Ini bisa kita hubungannya apa? Jadi R90 kalau dikalikan dengan R90 hasilnya R180. Dikalikan dengan R90 lagi hasilnya R270. Apa artinya itu? Berarti R180 sama dengan R90 kuadrat. R90 ya. Jadi Anda lihat ini R180 itu sama dengan R90 berarti sama dengan R90 kuadrat ya. Nah, R270 itu sama dengan R90 pangkat 3, betul ya? Ya. Nah, kemudian R0 sama dengan ya R90 pangkat 0 atau R90 pangkat 4, betul ya? Nah, pangkat 0 boleh ya. Karena unsur di grup dipangkatkan 0 hasilnya identitas. Nah, berarti di sini apa artinya? R90 mengenerate
semua R, ya toh? Ya, di-generate. Tetapi harus hati-hati, unsur yang lain nggak bisa di-generate oleh R90. Artinya kalau kita kemarin lari ke grup siklis ya, nah berarti ini bukan siklis ya. Ya, berarti karena tidak ada, kita nggak bisa menemukan satu unsur yang bisa mengenerate untuk seluruhnya ya. Nah, tapi di dalam aljabar kalau tidak bisa satu, kita coba dua unsur gitu loh ya. Sebagai apa? Perkalian dari perpangkatan dua unsur. Nah, sekarang coba perhatikan, kita ambil aja D tadi ya. D. Nah. Jadi kalau dari tabel tadi yang kalau kita sederhanakan, kalau R90 itu saya sebut aja R kecil. Jadi kalau kita misalkan R itu sama dengan R90, nah, berarti dari tabel itu, yang itu bisa kita sederhanakan yang satu kotak ini dulu ya. Yang ini, berarti yang ini ya kita sebut identitas atau R0. Identitas saja nggak apa-apa, identitas ya. Berarti R pangkat 0. Yang di sini R kuadrat, R pangkat 3, gitu ya. Nah, ini mau mengabstraksi itu gitu maksudnya ya. Nah, terus, nah sekarang bagaimana ini? Coba kita pilih D. D tadi yang kebetulan sudah kita hitung ya, D. Atau ya, H juga boleh, terserah. Kalau saya pilih H, inisial saya gitu ya. Ya, kita ambil salah satu ya. Nah, misalnya, ya kenapa? Karena di sini kebetulan yang ditulis pertama gitu ya. Nah, H. Nah, sekarang coba lihat, kalau H itu saya misalkan S gitu ya. Cocok ya, HS, Heri Susanto. Jadi kalau S-nya, ini mau mencoba 2 ya, kalau 1 kan nggak bisa ya. Ini tadi 2, S itu H di sana. Jadi di sini E, R kuadrat, R pangkat 3. Nah, ini saya ganti S. Ya. Nah, sekarang apakah V itu bisa dinyatakan sebagai ini? Nah, kombinasi perpangkatan antara S dan R, gitu ya. Nah, sekarang coba lihat V. V di dalam, ya. Berarti di sini, saya ini ya. Nah, ini bisa H dikalikan R kuadrat. Atau bisa juga kalau R-nya di depan, bisa R kuadrat H. Betul ya? Nah, jadi saya pilih aja karena tadi R-nya di depan, ya saya pilih apa? R-nya duluan. Jadi V ya, V akan menjadi tadi ya apa? V-nya di sini ya. Nah, saya pilih yang R-nya di depan karena mengurutkan karena tadi R-nya paling awal. Ini ya, V di sini. Berarti dari R kuadrat hanya tadi S. Berarti R kuadrat S. Ya. Nah, berarti yang di sini saya ganti R kuadrat S. Ya. Nah, terus D. D kita lihat kalau asalnya R. Nah, D di sini ya. Ini berarti R V. Nah, D tadi kan sama dengan R, kemudian V. V-nya adalah R kuadrat S. Berarti sama dengan R pangkat 3 S. Ya. Nah, terakhir di aksen. Di aksen kita lihat dari sini R ini H ya, ini R hanya S, RS. Nah gitu ya. Oh, berarti semuanya bisa digantikan oleh perpangkatan R dan S perkalian. Nah, jadi sini nanti tabelnya ini
Jadi ini menjadi ini R pangkat 3, ini S, ini R kuadrat S, R pangkat 3 S, dan RS. Nah, jadi orang kadang-kadang berpikir dari sini bisa membuat tabelnya tanpa melihat itu. Nah, ya. Ya, nanti dicocokkan supaya terutama kalau simbolnya nggak sesuai dengan ini ya. Kalau ini gampang ya, R kuadrat, R pangkat 3, S, R kuadrat S, R pangkat 3, S, R, S ya. Ini yang ini juga yang paling gampang, baris kedua masih mungkin ya. Ini R kuadrat, R pangkat 3, ini adalah R, S. Ini R pangkat 3, S, ini S ya. Ini R kuadrat S. Nanti harus cocok ini, harus berkorespondensi dengan pemisalan ya. Nanti hasilnya ya. Nah, kemudian kalau sampai baris ini, nanti kalau ke sini mulai ada kesulitan ya. Nah, di sini R kuadrat, R pangkat 3, R ya. Ini R kuadrat S, di sini S, ini R pangkat 5 berarti R, S, R pangkat 3, S. Nah. Ini R pangkat 3, R kuadrat, R pangkat 3, S, RS, R kuadrat S, apa? S. Nah, ini mulai susah nih ya, yang ini ya. S. Nah, di sini SR. Nggak ada simbol SR, nggak boleh. Nah, SR harus sama dengan apa gitu ya? Nah, gitu kan? Nah, R-nya harus di depan ya toh? Nah, SR sama dengan apa? SR sama dengan, dari mana dapatkan R pangkat 3S? Nah, ya toh? SR itu apa? Kalau dilihat ya, SR itu kan H dikalikan dengan R90. Itu hasilnya, lihat di sini kan? Ya, berarti sama dengan ini toh? Ini kali ini kan? Apa? R dikalikan V. V-nya adalah, nah berarti R pangkat 3S ya. Nah, harus memenuhi itu ya. Nah, jadi ini. Jadi nanti mengubahnya harus ngikuti ini. Nah, R pangkat 3 itu sebenarnya adalah inverse dari R. Betul ya? Makanya ini sering orang menulisnya SR sama dengan R inverse S. Ya. Loh, nggak komutatif, tapi kalau ditukar inverse gitu ya, R-nya. Paham ya? Ini nanti yang akan di-generate secara umum ini ya. Jadi sementara kita boleh mengubahnya SR sama dengan R pangkat 3S ya. Jadi sini harusnya SR tapi nulisnya adalah R pangkat 3S. Nanti ini kita pakai, ini nanti konversi ini nanti dipakai untuk menyederhanakan, nggak harus lihat tabel kalau sudah tahu ini penyederhanaannya ya. Paham ya? Itu namanya mengabstraksi. Jadi konkretnya lihat tabel, nanti kalau sudah punya konversi ini yang kita pakai gitu ya. Nah, contohnya di sini. Di sini kan harusnya SR kuadrat. Nah, bagaimana cara ngubahnya ini? Pakai ini ya. Nah, jadi caranya SR-nya yang kita ubah dulu. Kalau kita mau ngitung tanpa lihat ya, ngitung tanpa melihat gambar, ya. Sudah tahu konversinya ini. Nah, ini kan jadi SR-nya kita ganti dengan R3 ini S, terus dikalikan
R, betul ya? Karena ini kan sebenarnya kan SR kali R toh. Nah, terus SR yang ini kita ganti lagi. R pangkat 3, SR yang ini kita ganti dengan R pangkat 3 S. R pangkat 6 berarti R kuadrat S ya. Nanti saja ya. Ini cara ngitungnya ya. Jadi ini kita pedomannya ini akhirnya tanpa harus, tapi kalau Anda lihat dengan gambar cocok harusnya, ya toh? Dibalik ya. Betul. Lihat, SR kuadrat itu apa? SR kuadrat dari sini berarti H 180V toh. Nah, V di sana bisa dilihat adalah loh, R kuadrat S juga loh ya. Nah, dari situ ya. Jadi kita bisa tanpa melihat ini lagi kalau sudah tahu konversi yang ini ya. Nih, pedomannya yang ini konversinya. Tuh. Jadi kita bisa ngitung tanpa harus melihat tabel. Nah, nanti konversi itu yang diberikan gitu ya. Nah, itu ya. Nah, jadi ini tadi hasilnya yang tadi apa? SR. SR kuadrat hasilnya R kuadrat. Berarti R pangkat 3 ya ini ya. Ini R kuadrat S. Jadi nulisnya harus standar, R-nya di depan konsisten ya, nggak boleh R-nya di belakang. Nah, seperti ini. SR pangkat 3 langsung SR pangkat 3 jadi apa? Nah, gitu kan? SR pangkat 3. R kuadrat dikalikan R pangkat 3. RS ya? Ya. SR pangkat kita jadi RS. Nah. SS apa? Identitas. Ya. Nah, sekarang ini kan S R kuadrat S, ya toh? S R kuadrat S. Nah. Ya diubah lagi pakai ini boleh. Lihat tabel silakan, ya lihat situ boleh. Kalau nggak lihat itu diubah gunakan ini. Nah. Apa? R-nya harus di kiri. Ya ini caranya ini harus diubah ke kiri ya. Jadi SR-nya harus diubah menjadi R pangkat 3 S. Atau tadi kita sudah punya ini juga. Boleh. SR kuadrat sama dengan R kuadrat S ya. Nah, boleh juga. Ya, ini ya boleh yang sudah didapatkan ya. Itu cara matematika kalau sudah punya boleh dipakai. Kalau nggak punya harus ngitung sendiri gitu ya. Nah, ini boleh diubah menjadi R kuadrat S S. Jadi R kuadrat. Ya. Ini keterampilan ngitung abstrak ini ya. Ya tuh yang dihitung kan barang nggak, ya hanya R dan S ya kan. Ya. Jadi apa? Nah, ini SR pangkat 3 S ya. Nah ini ya. Ini SR pangkat 3 S. Nah, SR yang ini ya. Itu sama dengan SR. Ya yang R pangkat 3 S. Nah, berarti sama dengan S kalikan SR. Jadi sama dengan R. Loh, cocokkan. Nggak, kalau nggak percaya dicocokkan dulu. Loh, bener R toh? Nah, kalau Anda mau melihat tabel, langsung diterjemahkan segini ini mudah, ya toh? Ya toh? Nah, lihat itu. Ya toh? Nah, jadi Anda boleh lihat tabel. Saya jamin hasilnya mesti sama ya. Wongkor seperti itu ya. Jadi kalau dilengkapi, kalau ingin mempercepat lihat tabel aja sini. R pangkat 3 yang kotak ini ya. Nah, itu sama. Ini adalah R kuadrat, kemudian E, terus R pangkat 3, nah, R-nya kecil. Kemudian R. Kemudian R pangkat 3, R, identitas, R kuadrat.
kemudian R, ini R pangkat 3 ya, ini R kuadrat, identitas. Nah, kalau males ngitung, lihat tabel juga boleh konversinya ya. Jadi ya kalau mau lihat konversinya boleh lihat konversi ini tadi. Tadi yang di aksennya tadi apa? Di aksennya tadi adalah RS ya. Ya, sama nanti hasil ngitung dengan lihat konversi tabel ke sini persis sama ya. Jadi kalau kita percepat saja dengan gunakan tabel dulu. Ini V tadi R kuadrat S, di sini D aksen RS, di sini adalah H itu S, di sini D itu R pangkat 3S. Di sini D, terus sini V, ini R pangkat 3S, V-nya tadi R kuadrat S, di sini D aksen RS, di sini HS. RS, ini H, ini berarti S, di sini D, R pangkat 3S, di sini V R kuadrat S. Nah, jadi kalau seperti ini, nah ini yang kita sebut nanti grup yang dibangun oleh dua unsur, generated by two element. Kemarin kan kita mengenal grup siklik ya. Grup siklik itu berarti setiap unsur merupakan perpangkatan dari satu unsur. Nah kalau ini, nah perkalian dari perpangkatan dua unsur. Ya cuma yang S-nya hanya pangkat 1 ya. Nah R-nya mulai pangkat 1 sampai pangkat 3 ya. Kalau kita lihat ini, kalau kita lihat dengan kriterianya tadi, berarti R-nya ini ordernya 4 ya. Kemudian S-nya ordernya 2. Terus satu lagi yang berperan ini tadi ya. Nah, ini ya. Nah, nanti kalau abstraknya yang bawah ini ya. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa D4 ini adalah grup yang dibangun oleh dua unsur. Unsur pertama saya sebut R ordernya 4, unsur kedua S ordernya 2, dan satu lagi hubungan yang ini. Nah, SR sama dengan R inverse R. Ini tujuannya biar kalau kita mengoperasikan bisa membalik. Ya, nah itu. Nah, jadi nanti menuliskannya begini. Nah, D4 itu adalah kalau grup dibangun itu tetap simbolnya. Nah, tapi di sini RS. Nah, tapi karena ada keterangan harus dimasukkan. Kalau enggak keterangannya sudah tahu, ini langsung ditutup. Berarti R dan S-nya tahu. Tapi karena ini berarti, nah, jadi apa ini? Ordernya 4 ya. Order R-nya 4, terus order S-nya 2, terus satu lagi SR sama dengan R inverse S. Nah, gitu ya. Dan biasanya kalau keterangannya ini sudah tahu ya cukup ini langsung ditutup, dibangun oleh dua unsur. Kemarin dibangun satu unsur kan gini ya. Nah itu. Ini ada beberapa buku, tapi saya nggak terlalu setuju, nggak terlalu tegas. Yang depan ini sering kadang nulis nih, R pangkat, ada yang nulis gini, R pangkat 4 sama dengan S kuadrat sama dengan identitas ya. Ini ada yang nuliskan begini. Tapi saya pengennya lebih tegas pakai order ya. Kalau pangkat ini kadang-kadang nggak harus, nanti tergantung hubungan yang berikutnya, nggak mencerminkan order kadang-kadang ya. Karena R pangkat 4 sama dengan identitas ada kemungkinan ordernya 2 ya toh? Ya. Kalau saya lebih suka nuliskannya tegas pakai order. Karena seperti di grup siklik, order unsur itu mencerminkan order subgrupnya, order grup yang dibangunkan ya.
Kalau order unsurnya 4 ya grup yang dibangun 4 ya. Kalau ini berarti mencerminkan yang satu ordernya 4, satunya ordernya 2 dan ini unsurnya jadi 8 ya. Perkalian dari itu. Karena perpangkatan yang dari R ada 4 macam, perpangkatan dari S ada 2 macam. Berarti kalau dijadikan satu ada 8 macam ya kan. Ini counting principle aja. Ya, counting principle perkalian. Oke, baik. Nah, pertanyaannya apakah sama nanti kalau yang dipilih sebagai S-nya itu selain H? D, V, atau D aksen? Ya. Kira-kira gimana? Sama tabelnya, cuma bergeser aja, S-nya tidak di sini tapi di sini ya. Nah, di sini. Karena apa? Di sini H, V, D, D aksen semuanya ordernya 2 ya. Nah, di sini kan ini, kalau diabstrakkan kan ini. Ya. Demikian juga R-nya. Boleh diganti yang lain di sini ya. Yang ordernya, yang penting ordernya 4. Nah, kalau ordernya 4 selain R90 apa? R270. Jadi 270 boleh kita pilih sebagai R. Ya. Nah, tapi jangan pilih 180 ya. Nanti hasilnya nggak sama ya. Karena 180 ini R selalu ordernya 2 ya. Nah, nanti cuma jadi 4 unsur ya. Order 2 ya. Ya, jadi ada 4 unsur nanti ya. Nggak 8 unsur. Nah, itu. Baik. Nih, jadi ini nanti yang sering disebut dengan dihidral secara abstrak ini rumusannya ya. Jadi kita membuat tabelnya ya diberikan begini ya. Ya. Jadi nanti yang disebut D4 kalau kita tulis unsurnya secara ini ya gini nuliskannya ya. E, R, R kuadrat, R pangkat 3, kemudian S, kemudian RS, R kuadrat S, R pangkat 3, S. Ini, loh ya. Nah, gitu nulisnya. Apapun R dan S-nya, yang penting R-nya ordernya 4, S-nya ordernya 2, dan hubungannya itu ya. Nah, ini. Ini nanti menulis unsur D4 ya begini. Nanti D3, nanti cocokkan ya. Kalau Anda memperoleh D3-nya pakai prosedur seperti ini dan langsung menggunakan D3 dengan definisi secara abstrak. Ya. Jadi kalau D3 nanti ininya aja yang beda hubungan ini ya. Tapi ini kan tetap secara umum ya. Ya, ini secara umum tetap, ini sebagai definisi, cuma inverse-nya dari R, kalau di D3 ini bukan R pangkat 3, tapi R kuadrat, gitu ya. Nanti konversinya itu. Nah, ya. Jadi, Anda boleh mencocokkan, membuat tabel langsung untuk D3, ya, D3, langsung menggunakan seperti ini, ditabelkan, atau bisa juga melalui gambar kayak ini, dari segi persegi, segitiga, terus dibuat 3 simetri putar, ada 3 sumbu, dibuat tabel seperti ini baru ditranslate. Ya, saya jamin hasilnya sama nanti ya. Dari gambar, dibuat tabel itu ditranslate ke, atau dari D3 yang ini langsung. Nah, gitu ya. Saya pakai warna lain biar nggak nyampur. D3 yang ini boleh ya nanti. D3-nya Anda pakai yang ini. Nah, E, R, R kuadrat, S, RS, R kuadrat, S. Ya. Terus hubungannya adalah yang ini. SR sama dengan R kuadrat S ya. Nanti untuk mengkonversi kanan kirinya RS-nya itu pakai ini. Ya. Nah, bisa coba. Tanpa menggunakan tabel. Coba tanpa menggunakan gambar, coba buat tabel seperti ini dengan menggunakan ini. Ya, yuk. Ini kan lebih sedikit dibandingkan dengan D4 ya, D3. Kalau di bukunya Galian kan disuruh melalui ini, gambarnya dulu ini ya. Nah, Anda langsung pakai ini. Jadi ngikuti aja seperti ini ya. Jadi di sini isinya E, R, R kuadrat, S, SR, LRS, R kuadrat S. Nah, ada 6. Nah,
Ayo coba, nanti siapa yang duluan? Ya, buat tabel. Atau ada yang langsung merani di depan? Langsung pakai buat tabel ini ya, tanpa melalui gambar ya. Langsung ya. Nah, kalau ini nanti bisa, nanti D5, D6 praktis. Nggak perlu gambar, kan susah ya. Nah, nanti D5 ya ada sebanyak 10 unsur ya, seperti itu bentuknya, gitu. Jadi hanya yang berubah ini aja. Ini menyesuaikan bentuk ininya ya. Ini disesuaikan. Secara umum kan SR sama dengan R inverse S. Nah, cuma R inverse-nya ini yang berbeda-beda kan. Kalau D4 ini R pangkat 3, kalau D3 ini R pangkat 2, nanti kalau D5 ini R pangkat 4 gitu ya. Nah, gitu. Identitasnya ditulis E aja nggak apa-apa, E ya, identitas pangkat 0. Atau ada yang berani langsung di depan membuat tabel itu? Coret-coret dulu ya. Ya. Nah, ini mengarah ke dihedral abstrak gitu ya. Nah, ini namanya. Memang orang belajar aljabar itu biasanya mulai dari yang konkret, diabstrakkan. Nanti kalau sudah abstrak, bekerja dengan abstrak terus gitu ya. Nah, itu. Ini diabstrakkan. Ya, pakai tadi SR itu sama dengan R pangkat 2S itu ya. SR sama dengan pangkat 2S. Oh. Yang sudah yakin bisa boleh lanjutkan di depan. Silakan membantu temannya. SS ya identitas. Iya toh. Nanti coba kalau penulisan dibalik boleh, S-nya di depan ya, kayak ini ya. Nanti beberapa buku bisa beda-beda tergantung ya. Nah, bisa Anda boleh S di depan silakan. Tapi yang konsisten kalau S-nya di depan ya semuanya di depan gitu ya. RSR R kuadrat S S to iya S to ini dulu S to iya S atasnya soto oh ini R iya R kali S juga R S kan R S R ini apa R S kali ada yang sudah selesai? Berarti S. Ya Allah. Jangan cocok di bawah. RS kan R kuadrat S berarti kan beda SR sama RS SR R jadi R kuadrat S tapi ini R kuadrat S ya berarti S SR R kuadrat S R kali R kuadrat S dari Yus kocak S aja wes RS R kuadrat
RS kuadrat tadi R kuadrat S R kuadrat S kuadrat R kuadrat S R. Oh iya betul. Itu salah satu kontrol tabel kita itu kalau dalam satu baris, satu kolom itu harus unik ya. Nggak boleh ada yang double ya. Kalau ada yang double pasti salah. Ya toh? Kalau nggak double belum tentu gitu maksudnya ya. Jadi kalau menyalahkan lebih gampang. Kalau ada yang double unsur yang sama dalam satu baris atau satu kolom itu pasti salah ya. Salah ngitung ya toh. Kan tabel Kelly itu kalau dia operasi harus ya. Karena kalau grup kan berlaku hukum penghapusan ya. Ya, konselasi. Jadi hasilnya terus unik ya, hasil per. Nanti Anda boleh berlatih D4 itu kalau dibalik ya. S-nya di depan, R pangkatnya di belakang. Nanti coba tanpa harus melihat ini ngitung, itu latihan. Nanti ngitung secara abstrak gitu ya. Nah, nanti D3 juga bisa begitu. Jadi kalau S-nya ditaruh di depan, R pangkatnya di belakang. Nah itu. Okay. Karena nanti beda buku, beda versi penulisan. Tapi itu sama saja sebenarnya ya, yang penting konsisten. Ini baru tahu aljabar itu ternyata operasi itu bisa didefinisikan gitu ya. Nah, objeknya bisa apa saja. Dulu waktu di SMP, SMA, aljabar itu masih ada bilangannya. Ini nggak harus bilangannya dioperasi. Cuma pangkatnya aja yang bilangan. Mau nulis itu depan. Nanti yang lain nyoba nyocok ya buat tabelnya. Yang ini boleh dihapus. Nah, unsur cukup gede-gede. Jadi yang lain nyocokkan hasilnya sama enggak gitu ya. Harus sama, kalau enggak sama ada yang salah satu.
Ya. Oke, yang lain coba di cross check dengan hasil penghitungannya masing-masing. Ada yang beda? Jadi hasil di dalam tabel ini harus ekspresinya salah satu di antara ini ya. Jangan S-nya di kiri ya, nggak boleh ya. Jadi S-nya akan di kanan. Tapi nanti kalau mau konsisten boleh, kalau S-nya di kiri, ya di kiri terus itu ya. Nah silakan nanti kalau Anda mau coba versi lain, ya jadi nanti D3 itu berarti isinya E, R, R kuadrat, S, SR, SR kuadrat itu boleh ya. Ya, tapi konversinya tetap tadi bahwa RS sama dengan apa? RS sama dengan SR sama dengan R pangkat 2S. Nah, R pangkat 2S. Itu konversi ya itu. Kalau mau latihan boleh dibalik ya. S-nya di depan. Kalau mau latihan lagi ya. Buat tabel serupa tapi S-nya di depan ya. Ya, boleh ya. Tapi konsisten nih gitu aja ya. Jadi nanti silakan dicoba kalau mau nyoba supaya lancar gitu ya. Latihan abstrak. Jadi boleh juga nanti kalau D3-nya dibuat menjadi begini. S-nya di depan jadi E, R, R kuadrat, kemudian S, SR, SR kuadrat. Boleh begini ya. Nah, tapi konsisten nanti S-nya di depan terus semuanya gitu ya. Konversinya tetap tadi ya. Boleh, nanti ada buku yang pakai konsistensi ini. Nanti D4 yang ikuti aja D4 juga boleh ya. Jadi yang E, R, R kuadrat, R pangkat 3, S, SR, SR kuadrat, SR pangkat 3. Boleh kalau ini ya konsisten begitu ya. Jadi yang penting konsisten ya. Jangan dibolak-balik nanti. Ya. Nah, konsistensi yang penting konsistensi simbol. Nah, dengan seperti ini akhirnya Anda bisa memperoleh tabel untuk DN untuk N sembarang tanpa harus melalui gambar ya. Jadi harus melalui gambar. Jadi kalau pakai gambar susah itu nanti ya. D5 aja susah itu ya, misalkan ada 5 rotasi, ada sumbu simetrinya ada 5. Nah, Anda cukup di-generate oleh R dan S, R-nya ordernya 5, S-nya ordernya 2. Nanti akan ketemu 10 unsur di D5 gitu ya. Nanti tabelnya 10 kali 10, 100, ngitung 100. Nah, orang itu dulu begitu kalau belajar aljabar ya nyoba ngitungi. Dulu kan nggak ada komputer ya. Dicoba sampai berapa, terus kemudian baru diteliti. Nah, nanti ada juga selain melihat order hubungan tadi, kalau hubungan tadi SR sama dengan R inverse S tadi diganti, nah itu nanti juga akan mempengaruhi banyaknya unsur ya. Nah itu nanti orang akan memotivasi ngulik-ngulik ya, selain dari order. Jadi ordernya tadi bisa diganti ya. Ya. Jadi antara order S dan R-nya itu bisa diubah-ubah, terus hubungan SR sama dengan R inverse S itu nanti bisa diubah-ubah, nanti bisa memodifikasi DN. Ini dianggap ini DN yang standar ya, yang pakai hubungan seperti ini ya. Jadi order R-nya N, order S-nya 2 ya itu, kemudian hubungan SR sama dengan R inverse S ya, itu adalah untuk DN yang standar ya. Nah nanti
yang sifat itu tadi diubah-ubah, nanti nggak boleh disimboli DN gitu ya. Nanti simboli apa lagi gitu ya. XN boleh apa YN gitu ya. Nah, dengan cara memodifikasi order dan hubungan antara SR dan S inverse R tadi bisa diubah-ubah gitu ya. Nah, itu dimodifikasi. Akhirnya orang bereksperimen ya. Nah, biasanya kalau dalam teori grup kita akan ketemu banyak grup yang berbeda-beda. Hasil modifikasi dari DN ya. Gitu. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, ini nanti akan kita pakai untuk model membandingkan grup. Di sini kita punya dua grup yang tidak komutatif yang mempunyai anggota sama, yaitu S3 dan D3, sama-sama 6 anggotanya ya. Nah, nanti kalau yang komutatif boleh ambil grup yang berbeda tapi anggotanya sama gitu ya, akan kita pakai sebagai model. Nah, di dalam teori grup nanti ada kita mengcompare dua grup ya. Kalau banyaknya anggota sama ya, kita bisa membuat korespondensi satu-satu antar unsur. Kalau anggotanya nggak sama jelas nggak bisa ya. Jadi kita bisa membuat korespondensi itu kalau banyak anggotanya sama. Nah, dengan korespondensi satu-satu itu tadi, apakah nanti pertanyaannya mirip pada saat kita bekerja dengan modulo ya. Dimodulukan dulu baru dioperasikan. Apakah sama? Dioperasikan dulu baru dimodulukan. Nah, setelah dikorespondensikan, ya kan? Nah, dikorespondensikan berarti kita mengkaitkan ya. Kemudian kita operasikan. Ya, di grup ini operasinya berbeda dengan grup ini kan? Nah, jadi antara korespondensi dan operasi kita bolak-balik. Dikorespondensikan dulu baru dioperasikan. Apakah hasilnya sama? Kalau dioperasikan dulu baru dikorespondensikan. Gitu ya. Nah, itu cara berpikir matematik itu. Kalau ada dua hal kita bolak-balik sama, itu yang namanya istimewa gitu ya. Nah, kalau dibolak-balik berbeda, nah itu nggak istimewa ya. Nah, yang istimewa itu mesti punya pola tertentu. Itu nanti yang menjadi suatu hukum tertentu ya. Dan nanti akan ketemu topik itu berikutnya, yaitu topik tentang apa itu? Isomorfisme ya. Nah, itu ya. Itu mirip kalau kita bekerja dengan modulo dulu ya. Jadi isomorfisme tadi mengkorespondensi itu kan berarti kita memetakan ya toh, dipetakan. Nah, kalau dipetakan dari satu grup ke grup kan dari unsur menghasilkan unsur lain kan ya. Nah, unsur dan petanya. Nah, petanya itu berarti operasi di grup sini, unsurnya di sini. Nah, di sini dioperasikan dulu, hasilnya baru dipetakan. Apakah sama hasilnya kalau satu-satu dipetakan dulu? A dipetakan, B dipetakan, terus hasilnya dioperasikan, ya dah. Berarti operasinya belakangan kan? Ya. Kalau hasilnya sama itu yang istimewa gitu loh ya. Nah, kalau nggak sama lupakan saja gitu ya, nggak istimewa. Nah itu nanti kita akan diskusi pada topik berikutnya yaitu tentang isomorfisme. Ya, isomorfisme. Ya, itu nanti bahasan khusus topik berikutnya. Nanti masih banyak bahasan lagi. Grup tidak komutatif, dihedral dan simetri atau grup permutasi, nanti akan juga dipakai model dalam pembahasan kalau suatu subgrup dikalikan dengan satu unsur. Bilang himpunan dikalikan dengan unsur. Anda sudah tahu apa hasilnya itu? Kalau himpunan dikalikan dengan unsur atau subgrup dikalikan dengan unsur, bagi yang sudah eksplorasi ya. Kadang ada yang rasa ingin tahunya tinggi ya. Lihat. Nah itu nanti kita sebut dengan istilah koset. Bukan korset ya. Koset. Nah kalau grupnya tidak komutatif, dikalikan di kiri dan di kanan bisa berbeda. Kalau komutatif pasti sama ya toh. Nah, makanya kita nanti kenal koset kiri, koset kanan. Pertanyaan yang istimewa. Kalau grupnya tidak komutatif tapi menghasilkan koset kiri sama dengan koset kanan. Loh gitu ya. Yang istimewa itu nanti akan menjadi bahasan spesial ya. Itu nanti yang disebut dengan subgroup normal. Banyak ya. Ini saya beri kegunaannya kenapa kok saya eksplorasi dulu ini karena nanti di
dipakai untuk menjelaskan model-model yang seperti itu. Ya. Nanti bekerja dengan subgroup normal, ini biar sampai tuntas, sampai pertemuan ketiga dua ini ceritanya gitu ya. Dengan subgroup normal, kita nanti, belum sih, sampai ke pertemuan 16 saja. Nanti sisanya kan ring ya. Sampai pertemuan 16, cerita ini sampai pertemuan 16. Sampai UTS ya. Nah, cerita ini biar nanti tahu jalan yang mau dilalui ya. Setelah menggunakan subgroup normal, kita bisa mendefinisikan grup baru yang isinya koset. Nah, yaitu grup dibagi dengan subgroup. Nah, itu yang disebut dengan grup hasil bagi. Ya. Dengan grup hasil bagi, kita nanti akan menghasilkan teorema yang terakhir untuk pembahasan grup, yaitu teorema dasar isomorfisme. Ada the first, second, and third theorem. Ya. Itu nanti puncaknya di pertemuan 15 ya, karena 16-nya UAS ya, UTS ya. Berarti ke-15-nya. Oke, itu biar tahu jalan ceritanya nanti, itu hasilnya globalnya ya. Nanti detailnya kita lalui one by one, step by step ya. Orang kalau tahu globalnya itu nanti, tahu nanti akan sampai di sini ya. Nanti baru setelah UTS masuk babak baru tentang ring. Ring itu sama dengan grup, cuma kalau grup 1 operasi, ring dengan 2 operasi gitu ya. Oke, cukup. Ada yang perlu ditanyakan? Oke, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.